Kamu pernah dengar nggak sih nasihat bahwa pelembab itu wajib apapun jenis kulit kamu? Tapi, bener nggak sih itu? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas mitos dan juga fakta soal pelembab. Jangan salah, ada tweets yang bisa mengubah cara kamu melihat skincare selama ini. So, jangan kemana-mana ya. Tonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari mitos paling umum. Banyak yang bilang, kalau kulit berminyak, nggak usah pakai pelembab. Kedengarannya sih ya masuk akal kan? Kulit itu udah berminyak, ngapain ditambah pelembab lagi? Tapi sebenarnya, ini salah besar. Kulit berminyak yang kekurangan hidrasi justru bisa memproduksi lebih banyak minyak untuk mengompensasi. Hasilnya, kulit jadi makin berminyak dan rentan berjerawat. Sama halnya dengan kulit kering, tanpa pelembab, lapisan pelindung kulit bisa rusak, menyebabkan iritasi dan membuat kulit sulit memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya fungsi pelembab? Pelembab itu membantu menjaga kelembapan kulit dan mengunci hidrasi untuk memperbaiki skin barrier. Tapi, nggak semua pelembab diciptakan sama. Ada pelembab yang berbasis air, minyak, atau kombinasi. Keduanya yang dirancang untuk berbagai jenis kulit. Dan ini menarik, pelembab bukan cuma soal hidrasi. Banyak pelembab sekarang dilengkapi dengan bahan aktif seperti antioksidan, ceramide, atau bahkan SPF. Jadi, memilih pelembab itu nggak sekedar asal pilih loh. Tapi tunggu dulu, apakah itu berarti semua orang harus pakai pelembab? Jawabannya, belum tentu. Nah, ini dia twistnya. Jika kamu memiliki kulit yang benar-benar normal dan tinggal di lingkungan yang lembab, kulit kamu mungkin sudah cukup terhidrasi secara alami. Sebaliknya, kalau kamu tinggal di tempat yang kering atau sering terpapar AC, pelembab menjadi wajib. Jadi, apakah pelembab itu wajib? Itu semua tergantung kebutuhan kulit dan juga gaya hidup kamu. Lalu, gimana sih cara memilih pelembab yang tepat? Ini dia tipsnya, jangan lupa dicatat. Pertama, kenali dulu nih jenis kulit kamu. Berminyak, kering, kombinasi, atau sensitif. Kedua, pilih formula yang sesuai. Gel untuk kulit berminyak, krim untuk kulit kering. Cari bahan aktif tambahan, hyaluronic acid untuk hidrasi ekstra, niacinamide untuk kulit sensitif, atau SPF untuk perlindungan. Dan jangan lupa lakukan patch test sebelum mencoba produk baru untuk menghindari iritasi. Pernah nggak sih kamu bingung antara beli skincare affordable atau ke produk yang high-end? Apakah harga itu menentukan kualitas? Di video kali ini, kita bakalan bahas fakta-fakta menarik dan juga ada tweets di akhir yang bisa bikin kamu tuh kaget. Jadi, jangan di-skip ya, tonton sampai habis. Pertama-tama, mari kita bedah perbedaan mendasar antara skincare yang affordable dan high-end. Skincare affordable biasanya fokus pada fungsi utama tanpa banyak gimmick. Sementara moisturizer yang hanya menghidrasi kulit. Sementara itu, skincare high-end seringkali menawarkan bahan aktif eksklusif, kemasan mewah, dan pengalaman yang premium. Tapi, apakah bahan yang lebih mahal selalu lebih baik untuk kulit kamu? Jawabannya, belum tentu. Mitos terbesar adalah bahwa produk high-end selalu menggunakan bahan berkualitas tinggi. Faktanya, banyak produk affordable menggunakan bahan yang sama atau serupa dengan produk high-end hanya dengan branding yang lebih sederhana. Misalnya, hyaluronic acid pada produk murah dan mahal sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu menghidrasi kulit. Selain itu, produk high-end seringkali memasukkan bahan-bahan eksklusif nih, seperti ekstrak tanaman langka atau teknologi terbaru. Tapi, apakah kulit kamu tuh benar-benar membutuhkannya? Belum tentu juga. Sekarang kita bahas plus dan minusnya. Skincare affordable jelas lebih ramah di kantong. Cocok untuk kamu yang baru mulai atau punya banyak step skincare.
Tapi tantangannya adalah mencari produk yang benar-benar cocok untuk kulit kamu, karena kadang bahan tambahannya itu bisa lebih sederhana. Sementara itu, skincare high-end sering memberikan pengalaman mewah dan kemasan yang menggoda. Namun, harganya bisa bikin kantong bolong dan kadang hasilnya nggak jauh beda sih sama produk yang affordable. Tapi tunggu, ini dia tweetsnya. Apakah kamu tahu bahwa skincare terbaik itu sebenarnya bukan soal mahal atau murah? Semua itu kembali lagi ke kebutuhan kulit kamu. Misalnya, kalau kulit kamu tuh butuh hidrasi, kamu bisa memilih serum yang affordable dengan hyaluronic acid daripada serum mahal dengan tambahan bahan yang mungkin nggak kamu butuhkan. Ada juga produk high-end yang benar-benar worth it karena teknologi atau bahan aktifnya sulit ditemukan di produk lain. Tapi ini semua soal prioritas dan preferensi. Jadi, gimana sih cara memilih skincare yang tepat? Pertama, kenali dulu nih jenis kulit kamu dan kebutuhan kulit kamu. Kedua, jangan terjebak sama harga. Lihat dulu daftar bahan aktifnya. Ketiga, lakukan patch test, terutama untuk produk baru. Keempat, fokus pada hasil, bukan branding atau kemasannya. Jadi, skincare yang affordable versus high-end, mana yang lebih baik? Jawabannya ada di kamu. Pernah nggak sih udah beli banyak produk skincare tapi kok kulit malah nggak membaik? Bahkan jadi bermasalah. Jangan-jangan kamu tanpa sadar melakukan salah satu kesalahan yang sering banget dilakukan sama pemula. Yuk stay tune karena di video ini kita bakalan bongkar kesalahan-kesalahan dan cara memperbaikinya. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Ryan Skin Story. Tempatnya kita ngobrolin segala hal tentang skincare dan kecantikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video seru lainnya. Let's get start. Kesalahan pertama adalah menggunakan terlalu banyak produk sekaligus. Banyak nih ya, pemula merasa bahwa semakin banyak langkah dalam rutinitas skincare, semakin baik hasilnya. Padahal kulit bisa overwhelmed, efeknya bukannya glowing, malah breakout. Ingat ya, kulit itu butuh waktu untuk beradaptasi dengan produk baru. Jadi mulai dari basic dulu, yaitu cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Kesalahan kedua adalah tidak memperhatikan jenis kulit. Misalnya, kulit yang berminyak tapi malah pakai moisturizer super rich atau kulit sensitif, tapi nekat pakai produk dengan kandungan yang berefek tinggi. Solusinya, kenali dulu nih jenis kulit kamu, cari produk yang sesuai, dan baca label dengan teliti. Jangan tergoda hype tanpa riset. Next, lupa pakai sunscreen. Ini klasik banget sih. Banyak yang fokus ke serum atau masker mahal, tapi nggak sadar nih, kalau perlindungan dasar dari sinar UV itu penting banget loh. Tanpa sunscreen, usaha skincare kamu itu kayak nyiram air ke daun talas. Nggak akan maksimal. Jadi, jangan pernah skip sunscreen, bahkan di dalam ruangan. Nah ini nih ya, yang sering jadi jebakan pemula. Terlalu sering eksfoliasi. Eksfoliasi memang bagus untuk mengangkat sel kulit mati, tapi kalau overdo, kulit bisa jadi iritasi, kering, bahkan rusak. Idealnya, eksfoliasi itu maksimalnya ya 2-3 kali seminggu, dan pilih produk yang lembut. Kalau misalnya kulit kamu tuh udah terasa perih atau memerah, itu tandanya kamu harus berhenti untuk sementara. Kesalahan terakhir yang nggak kalah penting adalah nggak konsisten. Baru seminggu nih ya, coba produk. Udah bilang, nggak cocok produknya. Padahal, skincare itu butuh waktu yang menunjukkan hasilnya. Minimal ya, beri waktu 4-6 minggu untuk melihat efeknya. Jadi, sabar dan konsisten adalah kunci. Jadi, itu dia beberapa kesalahan skincare yang sering dilakukan pemula. Mana nih yang pernah kamu lakukan? Share di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips skincare lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!